Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihram Syahputra dengan NIM F1G1230026. Nah, pada sesi video saya kali ini, saya akan menjelaskan alur kerja dari aplikasi web sederhana saya, yakni To-Do List, pada konsep CRUD-nya. Ya. Jadi, aplikasi To-Do List ini memungkinkan pengguna itu melakukan operasi CRUD, yakni melihat, membuat, mengedit, dan menghapus daftar tugas harian pengguna. Oke, langsung implementasiin saja. Kita jalankan dulu PHP artisan serve. Set. Oke. Nah, ini adalah aplikasi to-do list sederhana saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari requestan sampai datanya itu tersimpan di database. Oke. Jadi pada laman task ini, di sini ada permintaan dari klien untuk menampilkan, lalu ditampilkanlah daftar tugas hariannya. Nih, ya. Pertanyaannya, bagaimana ia bekerja? Prosesnya bekerja di Laravel itu seperti apa? Oke, jadi di Laravel itu menggunakan pendekatan MVC, yaitu model, view, dan controller. Nah, di sini, jadi pertama, saat user pengen mengakses task, dia berinteraksi terhadap routes dulu. Nah, routes ini sebagai pengalamatan untuk nanti diarahkan kemana. Nah, ini diarahkan ke controller. Ini adalah routes. Saat dia akses task, dia akan diarahkan ke controller dulu. Nah, jadi controller, nah dia masuk di controller sini. Kita cek tadi apa? Oh, ini index. Nah, pada saat dia akses task, dia diperintahkan untuk berinteraksi dengan ini function index, lalu task all, mengambil seluruh data dari database. Di sini ada kata task, ini adalah model. Oke, ini adalah model. Nah, model itu berada pada folder ini. Ini. Nah, dalam Laravel itu memiliki suatu kelebihan memang dalam modelnya itu sudah dilengkapi dengan konsep ORM, yaitu Object Relational Mapping, yang memungkinkan konfigurasi dan pengelolaan database segala sesuatunya sudah diurus dengan sedemikian rupa sehingga kita tinggal menggunakannya. Maka dari itu di sini cuman hanya sekedar extend, kita hanya sekedar mengambil turunan dari model itu sendiri. Salah satu contohnya itu ini, kita ambil Vlable. Vlable ini memungkinkan apa yang masuk, apa yang diinginkan oleh user itu hanya terbatas berdasarkan data-data yang ditentukan seperti title, deskripsi, status, dan deadline. Dari segi keamanan juga sudah termasuk semua di dalam ini. Jadi begitu dia melakukan interaksi. Ada 3 tadi, roots dia membawa ke controller, controller itu berinteraksi lagi dengan model, dan model inilah yang berinteraksi langsung dengan database. Nah, bagaimana model ini berinteraksi dengan database? Itu perlu yang disebut dengan migrasi dulu. Migrasi, di sini ada di database, lalu migrasi. Mana migrasi? Database, migrasi. Nah, ini. Nah, pada ini itu dibuat tabel pada suatu database. Jadi sebelumnya memang kita sudah buat database-nya dulu, tapi belum ada isinya, belum ada tabelnya. Itu kita buat di migrasi ini. Jadi migrasi ini merupakan skema dalam Laravel untuk sebagai interaksi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Oke. Di sini misal kita lihat ya. Ini ada Laragon, ya, saya menggunakan Laragon. Di sini kita use. Oke, di sini ada kita use list dulu. To do list. Oke. Kita select bintang from tax. Oke. Oh.
pakai S dong. Oke, nah ini. Oke, di sini kita lihat perubahan yang terjadi dalam aplikasi CRUD ini, aplikasi Todolus ini melalui permintaan CRUD. Jadi misal kalau kita tambah tugas, ya seperti ini, dia masuk ke laman create. Ya ingat polanya ya, dia masuk create, nanti kita bahas. Lalu judul misalnya tugas OOP, deskripsinya membuat inheritance, lalu status dan tanggalnya apa ini 21, kita simpan. Nah, kita lihat, perhatikan di sini. Oke. Task. Oke, sudah ditampilkan di situ tugas OOP. Nah, kalau kita lihat alurnya ya dari tadi, dari awal pertama, dari root, nih saat dia create, dia arahkan kemana? Kita lihat task controller create. Kita cek lagi di task controller untuk create seperti ini. Ya, dia masuk ke laman create. Laman create itu ada pada ini. Nih, dia masuk ke laman ini. Oke. Lalu ia lakukan validasi. Nah, di sini dilakukan validasi data bahwa titelnya itu berapa. Misal sampai 255, description boleh null, statusnya pending dan complete, dan deadline pakai menggunakan tipe data. Lalu request all nih. Ada interaksi terhadap model lagi, ada interaksi lagi terhadap model. Lalu kita return dan kembalikan ke task index. Maka dari itu dia kembali ke halaman awal tadi. Ya kan? Dia kembali ke halaman awal. Nah, coba kita lihat di sini perubahan yang terjadi. Nah, tuh dia tumbuh di situ. Tugas OOP membuat inheritance. Ya, kita sudah bisa lihat di situ. Nah, jadi kalau kita lakukan operasi lainnya, tadi kan kita sudah tambah. Oke, kita edit. Kalau kita edit, ya kurang lebih sama ya prosesnya. Intinya ada alurnya jelas di sini karena Laravel menggunakan konsep MVC, jadi sudah sangat terkelola dengan baik. Itu T besar. Jadi status komplit. Ya, bisa juga kita hapus. Ya, coba kita buktikan dulu ya. Oke, tadi jadi T-nya T besar ya. Tugas langsung komplit. Tadi pending, sekarang jadi komplit. Oke, selanjutnya kita hapus. Nah, kalau kita hapus, oke, sama prosesnya tadi. Dari root dulu ya, dari root. Dari root di sini dia hapus. Nih, root, delete, destroy. Dia masuk ke destroy. Destroy itu ada pada ini. Nah, task, delete, return, delete. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oh ya, kita cek dulu. Nah, pasti akan hilang. Nah, jadi itulah proses dari alur kerja aplikasi To-Do-List ini bekerja dalam framework Laravel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.